melanjutkan pembahasan kita tentang dipilih sebagai alat kemuliaan. Ya, di mana banyak orang Kristen salah paham, ya, salah memahami tentang pemilihan Tuhan atas hidup kita sebagai umatnya. Dipilih tidak langsung diselamatkan Bapak Ibu, dipilih untuk tugas khusus. Bahkan tugas khusus ini tidak bisa dilakukan tanpa pendidikan. Semakin saya belajar Alkitab, semakin saya percaya tidak ada yang mistis, tidak ada yang otomatis, tidak ada yang bim salabim abrakadabra, tidak ada. Semua ada proses. Masalahnya orang Kristen baca Alkitab, dia pikir saat itu ya, dia pikir kalau membaca pasal 1 ayat 1, pasal 2 tergenapi janji Tuhan, dia pikir itu otomatis. Padahal antara pasal 1 dan pasal 2 itu bisa puluhan tahun. Proses keselamatan Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu 40 tahun Bapak Ibu. Jadi enggak otomatis selamat. 40 tahun ngapain mereka di padang gurun? Nah, ini harus kita sadari. Banyak orang berpikir Israel keluar dari Mesir Pak, itu karya keselamatan Allah. Betul. Pertanyaannya, berapa yang selamat dari angkatan yang keluar? Banyak yang tidak selamat. Jadi karya keselamatan Allah terhadap seseorang enggak otomatis terjadi. Tidak. Bahkan dari banyaknya orang Israel yang keluar Mesir, hanya 2 yang masuk tanah perjanjian. Yang selamat berapa? Halo? 99,9%-nya kemana? Dikatakan tewas di padang gurun. Itu umat pilihan Bapak Ibu, tewas di padang gurun. Jadi jangan sombong atau takabur dengan pemilihan kita. Kita dipilih itu untuk sesuatu tugas khusus, enggak tambah santai. Umat pilihan itu seperti pasukan khusus, dipilih dari banyak tentara yang terbaik untuk tugas khusus yang tambah berat, bukan tambah ringan. Cara berpikir orang Kristen ini kebalik. Enggak seperti itu. Kita baca. Roma 9 ayat 27 sampai 33. Roma 9 ayat 27 sampai 33. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Baik. Bapak Ibu, Rasul Paulus menulis dalam suratnya, Allah bebas memilih umat, terserah dia. Karena dia pencipta. Ya, dia mau pilih tanah liat model apa, seperti apa, dia pilih sesuka hatinya. Ya, dia pencipta, dia bebas memilih umat.
Sebelum umat itu bisa berbuat baik atau berbuat jahat. Gitu ya. Itu hak Allah. Kita tidak bisa mengganggu gugat. Allah bebas memilih umat, termasuk memilih umat Israel. Saat itu Bapak Ibu, pemilihan atas Israel dilakukan untuk menjadikan bangsa itu sebagai kerajaan imam. Bukan langsung selamat, tetapi dipilih, ditugasi untuk menjadi imamat yang rajani. Kita baca Keluaran 19 ayat 6. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, banyak orang tidak paham makna umat pilihan. Dipilih itu untuk menjadi kerajaan imam. Kerajaan imam. Pemerintahan keimaman, pemerintahan Allah, pemerintahan teokrasi. Dipilih untuk menjadi imamat yang rajani, pelayan-pelayan kerajaan, itu maksudnya. Tetapi tidak berarti sebagai umat pilihan pasti selamat dalam arti masuk tanah perjanjian. Enggak. Keluaran 19 ayat 6 itu Musa, ya, itu Musa mendapatkan pernyataan Allah itu di Gunung Sinai. Ya. Kalau kamu taat pada perintahku, setia pada perjanjian, kamu menjadi kerajaan imam. Itu saat Israel masih di Gunung Sinai, belum masuk tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah tipologi dunia yang akan datang. Tipologi sorga. Ya. Jadi Bapak Ibu, dipilih menjadi kerajaan imam, tidak otomatis masuk tanah perjanjian. Tidak otomatis masuk sorga. Mereka masih harus melalui perjalanan di padang gurun 40 tahun. Dan Bapak Ibu kalau baca Alkitab Anda tahu, yang masuk tanah perjanjian dari angkatan yang keluar Mesir cuma 2. Cuman 2 ekor, 2 biji, Yosua dan Kaleb. 99,99999% orang Israel yang keluar dari Mesir kemana? Tewas di padang gurun. Itu membuktikan umat pilihan tidak otomatis masuk surga. Halo, bisa dipahami? Ini fakta, banyak orang Kristen skip. Israel dibebaskan Pak dari Mesir, itu tanda keselamatan. Loh, jangan sampai keluar Mesir saja, masuk tanah perjanjian enggak. Bapak Ibu, menjadi umat pilihan berarti dipilih untuk melakukan tugas khusus, yaitu menjadi etalase hidup dalam pemerintahan Allah. Anda tahu ya etalase ya. Menjadi imamat yang rajani itu menjadi pelayan-pelayan kerajaan Allah. Dilihat orang, Anda itu melakukan kehendak Allah. Dilihat manusia pada umumnya, inilah contoh-contoh hidup yang berkenan di hadapan Allah. Menjadi imamat yang rajani itu menjadi etalase. Tempat percontohan. Halo, Anda tahu etalase tak? Saya ini nggak bisa menggambar Bapak Ibu. Terpaksa ini. Ya, ini ada raknya. Ada raknya. Pernah kan lihat ini? Kalau toko roti, isinya ya roti. Kalau toko emas, berbagai macam perhiasan emas. Anda itu dipilih menjadi imamat yang rajani dalam arti menjadi etalasenya kerajaan Allah. Halo. Kita diperhatikan oleh konsumen, siapa? Manusia, seluruh manusia di dunia.
Mereka lah konsumennya. Mereka melihat kebaikan Allah itu seperti apa. Seperti kita yang melakukan sebaik mungkin apa yang diperintahkan Allah dalam kerajaannya. Jadi apa yang dietalase kalau jelek, ngisin-ngisini. Kita itu dipilih menjadi umat pilihan itu menjadi ini loh, alat-alat pajangan ini loh. Berarti kalau kita tidak menjadi seperti yang Allah inginkan, hidup kekristenan kita tuh mengecewakan Tuhan, ya jangan percaya masuk surga. Halo Bapak Ibu. Menjadi umat pilihan berarti dipilih untuk melakukan tugas khusus, yaitu etalase hidup dalam pemerintahan Allah. Namun, manusia bebas merespon tugas ini atau menolak. Selamat datang, Ci, silakan duduk. Bapak Ibu, Allah memilih manusia bebas. Tapi manusia bebas merespon juga, mau menerima pemilihan ini, mau menerima tugas ini atau tidak. Israel dipilih Allah untuk tugas ini. Tetapi bangsa ini menolak. Bangsa ini cuma bangga dipilih jadi alat Allah, tapi tidak pernah mau melakukan. Itu sama dengan menolak. Sama. Yesus pernah memberi contoh. Ada dua anak ya yang diperintah orang tuanya. Anak pertama diperintah orang tuanya, ya Bapak, ya. Tapi tidak mengerjakan. Anak kedua diperintah bapaknya, enggak Bapak, enggak mau, malas. Tapi dia akhirnya berangkat melakukan. Orang Israel itu adalah anak pertama. Yang dipilih oleh Allah menjadi alatnya, ya Bapak, tapi gak melakukan. Itu sebabnya mereka binasa di padang gurun. Halo Bapak Ibu. Jangan pernah mau menjadi seperti itu. Ya. Hasilnya Bapak Ibu, hasilnya dari pemilihan Israel sebagai umat pilihan ini yang memberontak ini berakhir dengan tewas di padang gurun. Tewas, 99,9999999%. Karena cuma 2 orang yang masuk tanah Kanaan. Loh Pak, kok cuma 2 orang? Bukannya banyak. Banyak itu angkatan yang lahir di padang gurun. Angkatan yang keluar dari padang gurun binasa. Jadi Israel itu contoh kegagalan karya keselamatan Allah. Bukan Allah yang gagal ya, tetapi manusianya yang merespon salah. Keselamatan Allah tidak bisa gagal Pak, buktinya Israel. Bangsa itu bangsa gagal, bukan Allah yang gagal, Allah milih sudah benar-benar. Tetapi manusia merespon salah, binasa. Demikian pula Bapak Ibu dengan Israel tahun 722 sebelum Masehi, yang hancur akibat tidak taat sebagai sebuah bangsa. Dikatakan ya oleh Paulus, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, hanya sisa yang akan diselamatkan. Orang Israel saat itu sudah cukup banyak Bapak Ibu. Tapi dibinasakan Allah. Ayat yang dikutip Paulus ini adalah Yesaya 10 ayat 22 sampai 23. Ya. Kalau kita melihat konteks Yesaya 10 itu berarti konteks Israel sebelum dihancurkan oleh Asyur. Ya, jadi pada tahun 722 sebelum Masehi, bangsa Israel dihancurkan oleh Asyur, semua dibuang, kalau enggak dibunuh mereka dibuang, entah kemana sekarang, sisanya lari ke selatan.
hanya ada sisa. Kebanyakan orang Israel dibinasakan, dibuang. Bapak Ibu, Paulus mengutip ayat ini untuk menjadi peringatan kehancuran Yerusalem yang akan datang, yang akan terjadi tahun 70. Paulus mengingatkan, kamu nggak percaya Yesus, tahun 70 kamu binasa. Istilahnya begitu. Meskipun nggak ngomong angka 70 ya. Tetapi Paulus sudah mengingatkan, kamu nggak percaya Yesus, kamu binasa. Seperti itu Bapak Ibu. Paulus menggunakannya sebagai peringatan kepada orang Yahudi yang menolak kasih karunia. Menolak didikan Allah melalui Yesus yang adalah Kristus. Dia Mesias, dia datang dari sorga untuk kamu hidup bagaimana menjadi umat pilihan. Tapi kamu menolak, kamu bakal binasa. Kita semua bakal binasa, hanya sisa yang akan selamat. Paulus mengingatkan. Tapi mereka menolak. Bapak Ibu, hadirnya Mesias sebagai manusia untuk memimpin manusia menyatakan kemuliaan Allah. Orang Israel ini kan gagal terus menyatakan kemuliaan Allah. Bangsa Israel ini kan bangsa yang gagal sebagai umat pilihan untuk menyatakan bagaimana Allah yang mulia itu. Nah, Mesias hadir untuk memberi contoh bagaimana seharusnya manusia hidup di hadapan Allah. Tapi mereka gak percaya. Ya, bangsa Israel menolak sehingga Allah memilih umat dari bangsa lain. Itulah. Kita ini dipilih sebagai umat pilihan karena Israel menolak. Allah memilih orang yang mau percaya, bukan lagi berdasar keturunan. Allah tidak lagi melihat mereka sebagai keturunan Abraham, tetapi Allah melihat orang-orang yang mau setia seperti Abraham setia. Allah melihat orang-orang yang mau percaya seperti Abraham percaya, bukan karena keturunan lagi. Ya, ini teologi Paulus. Ini yang harus kita sadari bahwa sekarang kita dipilih Allah karena kita percaya, karena kita mau taat, karena kita mau melakukan. Loh, kalau kita tidak melakukan Pak, ya nggak beda sama Israel. Keselamatan dalam diri kita dipertanyakan. Halo. Jadi keselamatan bukan hal yang pasti selama kita tidak melakukan kehendaknya. Keselamatan bukan hal pasti jika kita tidak menjadi alat kemuliaannya. Keselamatan bukan hal yang pasti ya, jika kita tidak mau hidup menjadi etalasenya Tuhan. Dan menjadi etalase Tuhan tidak mudah Bapak Ibu. Kita harus melakukan yang baik, kita harus melakukan yang tepat tanpa harus pamer. Loh, pusing kan? Jadi alat kemuliaan, menyatakan kemuliaan Allah tanpa harus pamer. Wah, itu tidak mudah loh. Tuhan ngajari memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Lah bagaimana orang tahu? Berat, sulit. Tapi itu tantangan kita. Bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita berbuat benar tanpa harus pamer. Bagaimana kita bisa membuat orang lain melihat terang kita tanpa harus pamer. Wah, itu tidak mudah. Orang lebih mudah melihat jeleknya kita kan daripada kebaikan kita. Baik aja bisa dipersalahkan, apalagi benar-benar tidak baik. Sulit Bapak Ibu, ini jangan pikir gampang. Bapak Ibu, walaupun jumlah Israel banyak, dikatakan hanya sisa, se'ar bahasa Ibraninya. Sisa yang benar-benar setia, yang benar-benar beriman yang diselamatkan. Yang tidak. Hanya sekelompok kecil. Seperti dari angkatan Mesir yang masuk tanah perjanjian cuma 2. Sisanya yang selamat. Kebanyakan orang Israel gagal. Seperti Israel Utara tahun 722 dihancurkan. Kebanyakan orang dibunuh dan dibuang oleh Asyur. Hanya sisa yang selamat.
Demikian Paulus mengatakan kepada orang-orang Yahudi di zaman itu, di zaman mereka hidup, hati-hati kamu ya menolak Mesias. Hati-hati. Kamu akan binasa dan sisanya saja yang akan selamat. Dari angkatan Paulus. Itu sebabnya Paulus mengatakan seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora Bapak Ibu menjadi simbol kehancuran mutlak bangsa Israel. Ya, dalam Roma 9 ayat 29 dikatakan, jika Tuhan semesta alam tidak meninggalkan kita suatu keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora, punah. Bersyukurlah ya, orang Yahudi masih punya keturunan. Tidak semua orang Yahudi menolak Kristus. Sebagian orang Yahudi menerima Kristus. Keturunan mereka yang percaya Yesus inilah yang sisa. Yang disebut sisa Israel yang diselamatkan. Lainnya binasa. Banyak binasanya daripada tidaknya. Bapak Ibu, membaca kitab Roma harus ngerti latar belakang saat itu. Di mana saat itu tahun 64, 65-an itu menjelang Yerusalem dihancurkan oleh Roma. Paulus sudah melihat, wah, kamu menentang Roma terus. Kamu penuh kebencian. Kamu tidak mau percaya Yesus. Yesus mengajarkan kasihi musuhmu, kamu nggak mau nurut. Kamu mengadakan perlawanan terus, kamu binasa. Konteksnya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, Israel layak binasa. Tetapi Allah masih menyisakan keturunan bagi Israel. Ya. Paulus menekankan jika ada orang Israel yang selamat itu karena kasih karunia Tuhan. Yaitu mereka yang percaya Yesus dan mengikutinya sebagai Mesias. Bukan karena garis keturunan Abraham. Karena percaya Yesus, karena mendengar pengajaran Yesus, mereka selamat. Karena nurut sama Yesus, mereka selamat. Karena Yesus mengatakan, besok kalau pembinasa keji itu datang, kamu lari ke gunung. Orang Yahudi yang percaya Yesus lari ke gunung, lari ke Pela. Tapi orang Yahudi yang percaya diri bahwa kerajaan Daud akan ditegakkan, menentang Roma, angkat senjata, ngelawan, ngajak perang, binasa. Binasa. Dan saat itu benar-benar Bapak Ibu Yerusalem rata dengan tanah. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih hidup, orang Yahudi Kristen yang masih hidup, orang Yahudi percaya Yesus masih hidup, itu karena kasih karunia. Mau nurut sama didikan Tuhan. Kamu ingat ya, kalau pembinasa keji itu datang, kamu lari ke gunung. Sisa Yahudi itu yang selamat. Sisa Yahudi yang percaya Yesus itu yang selamat. Lainnya binasa. Halo Bapak Ibu. Ini sebetulnya biblikanya begitu. Ya, perlu diingat saat kehancuran Yerusalem tahun 70, kebanyakan orang Yahudi yang percaya Yesus tidak ikut perang. Itulah sebabnya orang Yahudi Kristen saat itu dianggap sebagai malin kundang katanya. Loh, bukan malin kundang, ya lebih percaya Yesus daripada percaya orang Farisi. Gitu ya. Mereka lah orang percaya Yesus selamat. Karena mereka lari ke gunung, ke Pela. Kita baca Markus 13 ayat 14, ini kata-kata Tuhan. Markus 13 ayat 14. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Nah, ini pesan Yesus pada saat Yesus hidup. Ditulis dalam surat-surat Injil kan. Surat Injil Markus ditulis tahun 60-an. Berarti ini kebaca oleh orang Yahudi yang percaya Yesus sebelum kehancuran Yerusalem. Mereka nurut sama Tuhan, mereka lari ke gunung. Maka pembinasa keji itu apa?
tidak bisa membunuh mereka. Mereka sudah lari duluan. Yang dihancurkan mana? Yerusalem. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, yang angkat senjata mau mendirikan kerajaan Daud itu, mereka yang ditumpas habis. Mereka ditumpas habis. Bahkan dalam sejarahnya, mereka yang menyembunyikan diri di dalam kota Yerusalem, mereka kan dikepung. Mereka saling membunuh. Yang sakit dibunuh untuk dimakan, karena sudah tidak ada makanan. Terjadi kanibalisme. Itu umat pilihan yang katanya luar biasa dibanggakan oleh orang Kristen. Ini contoh gagal kok malah diikuti. Halo Bapak Ibu, kita ini salah. Harus segera sadar. Jangan idolakan orang Israel, jangan idolakan umat Israel, idolakanlah Yesusnya. Itu yang seharusnya. Kita dipilih supaya kita bisa hidup seperti Yesus. Kita dipilih bukan untuk hidup seperti orang Israel. Ya bakal gagal keselamatan kita kalau kita ikut-ikutan Israel. Mereka bangsa tegar tengkuk kok diikuti. Ini loh kesalahan banyak gereja. Terbukti, lihat aja gereja-gereja kebanyakan. Enggak memuja Tuhan, malah memuji Israel. Kan kacau pikirannya. Bapak Ibu, bangsa lain menerima kebenaran akan selamat. Sebab banyak orang non-Yahudi yang menjadi percaya Yesus. Sedangkan Israel mayoritas tidak selamat, gagal menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, di Roma 9 ayat 30 sampai 31 dikatakan seperti itu. Dikatakan Bapak Ibu, Israel mengejar kemuliaan melalui perbuatan hukum Taurat. Gagal mencapai kebenaran itu. Mereka mengira, mereka mengira kebenaran Allah ini berasal dari usaha sendiri, perjuangan sendiri, melakukan ritual dan legalitas. Orang Yahudi itu. Orang Yahudi berpikir dengan melakukan ritual, pengorbanan, segala macam ibadah, habis begini, begitu, itu bisa menyelamatkan mereka. Mereka berpikir dengan melakukan hukum, mereka selamat. Enggak, Bapak Ibu. Injil mengatakan kebenaran adalah kasih karunia. Kemuliaan umat pilihan diperoleh karena didikan Allah melalui Mesias, melalui Kristus. Bukan sekedar usaha melakukan Taurat secara legalisme. Halo. Coba dihayati. Jangan karena Anda ke gereja, Anda merasa selamat. Jangan. Ke gereja itu tidak menyelamatkan. Anda masuk gereja, Anda mendengar firman yang benar, Anda keluar gereja dan menghidupinya, itu yang menyelamatkan. Kalau ritualnya di sini nggak pernah menyelamatkan. Ritual di sini nggak pernah menyelamatkan. Jangan menekankan ritual Bapak Ibu. Jangan. Wah lagunya di GSKI rek. Mana bisa menyelamatkan. Nyanyi aja drumnya kurang. Loh jangan bingung masalah drum. Anda ke sini belajar, keluar melakukan. Itu yang penting. Wah tadi ke gereja kurang marem. AC-nya kurang dingin. Lah, itu tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Yang menyelamatkan itu Anda keluar firman dengan pengertian yang benar dan Anda melakukan. Itu yang menyelamatkan. Amin. Kita berusaha sebaik-baiknya supaya liturgi ini baik. Tetapi jika ada 1-2 kekurangan, itu bukan masalah dan tidak mempengaruhi keselamatan. Yang mempengaruhi keselamatan adalah pikiran Anda, pengertian Anda, mengerti kebenaran dan melakukan. Itu yang mempengaruhi. Nurut toh sama Yesus, kasihlah musuhmu, kamu gak akan binasa. Nah orang Israel ngotot, membenci musuh, angkat senjata lawan musuh. Ya binasa, Roma saat itu seperti Amerika zaman sekarang, adik kuasa. Halo Bapak Ibu.
Mereka pikir tembok Yerusalem tidak bisa dihancurkan. Loh, Roma punya, rudal ada, rudal zaman itu bentuknya ketepel. Ketepel tapi gedenya itu sak truk. Ketepel, gede. Alatnya itu sak truk, tinggi, menjulang, dan ada batu besar yang dilempar. Ses. Itu tembok Yerusalem hancur Bapak Ibu, rata dengan tanah. Tuhan Yesus jelas-jelas ngomong, kasihi musuhmu, ampuni, ngalao, kamu gak bakal menang lawan mereka. Halo? Tuhan itu ngajarin pinter, gak ngajarin nekat. Kok malah nekat, ya binasa. Sama Bapak Ibu, kita juga begitu. Kita harus belajar mengampuni. Jangan musuhan. Kita harus ngikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan melawan kehendak Tuhan. Kita binasa. Enggak binasa di bumi ini, ya binasa di kekekalan. Sama. Kita enggak bisa ngampuni, Allah juga enggak ngampuni. Lah kan binasa juga kan. Bapak Ibu, Israel tersandung pada batu sandungan, yaitu Yesus sebagai Mesias. Ya, mereka tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Yesus tidak sesuai ide mereka tentang Mesias politik yang memimpin bangsa itu melawan Roma. Enggak, makanya enggak diterima. Kebanyakan orang beragama selalu mengaitkan Tuhan itu dengan hal-hal jasmani. Tidak ada seperti itu. Tuhan itu tidak berhubungan langsung dengan hal-hal jasmani. Tuhan itu berhubungan dengan hal-hal rohani. Lalu hal jasmani gimana Pak? Lah kamu dikasih otak, dikasih tangan, dikasih kaki, ya bekerja. Jangan kalah sama orang dunia yang mau berusaha keras. Jangan kita jadi cengeng, jangan kita jadi orang Kristen cengeng. Dikit-dikit minta Tuhan, dikit-dikit minta Tuhan. Bukan gak boleh minta Tuhan ya, tapi ayo. Tuhan ngajak kita tuh dewasa, kerjakan. Kalau kamu ingin makan ya kerja. Jadi jangan dikit-dikit minta Tuhan, bukan Tuhan gak mau dimintain. Tapi kamu dikasih otak, dikasih tangan, belajarlah bekerja. Tanggung jawablah atas hidupmu. Jangan kalah sama orang dunia. Yesus pernah mengatakan, lah orang dunia lebih hebat daripada orang rohani, orang Kristen. Kenapa? Ya mereka mau berusaha. Kesalahan orang Kristen menjongoskan Tuhan. Akhirnya orang itu tidak selamat. Menjongoskan Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tidak punya kemandirian. Miskin, nyalahkan Tuhan, kan bingung. Padahal dia yang malas. Tuhan tidak pernah ngajarin kayak begitu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebagai Mesias rohani menjadi batu sandungan bagi Israel yang tidak percaya. Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Kenapa? Karena Yesus adalah bukti nyata. Ya, Yesus adalah bukti nyata bagaimana orang dibangkitkan Allah. Bagaimana dia berkenan di hadapan Allah. Tidak ada bukti bahwa orang ikut Taurat, ikut agama apapun, dibangkitkan. Tidak ada. Tapi Yesus adalah bukti nyata. Orang yang mati dibangkitkan. Yesus adalah bukti nyata orang yang memperoleh kehidupan kekal. Sebagai manusia, dia dibangkitkan oleh Allah karena Allah berkenan atas hidupnya. Ini tipologi orang percaya Yesus. Ke depan kita juga seperti itu. Bapak Ibu, ada dua contoh kegagalan Israel ya. Tadi kita sudah tahu. Yang pasti, angkatan Israel yang keluar Mesir gagal masuk tanah perjanjian.
Ini adalah gambaran manusia yang gagal memperoleh kehidupan kekal. Tidak selamat. Hanya ada 2 orang yang taat, yang masuk tanah perjanjian. Hanya 2 orang. Tapi berarti bisa toh Pak, tanpa Yesus 2 orang ini masuk? Ya memang. Kan Yesus mengatakan untuk dapat hidup kekal saja cukup berbuat baik sebetulnya. Cukup hidup baik, cukup hidup melakukan firman Taurat. Matius 19 ayat 16 sampai 23. Ayo dibaca aja yuk. Ayat 16 sampai 23. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ini ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap bersaksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Tahan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan untuk mendapatkan hidup, ya, hidup kekal, hidup. Yesus mengatakan, lakukan Taurat. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Contoh, coba kembalikan ke ayat sebelumnya, ayat sebelumnya 18 coba. Nah, perintah yang mana? Yesus mengatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah orang tua. Ini kan ada dalam 10 perintah Allah. Lakukan, kamu dapat hidup kekal. Tetap harus jadi orang baik. Ya, hidup kekal. Tetapi apalagi Tuhan? Nah, coba lanjut. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, cukup sebentar. 21 dulu, coba. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, bukan sekedar hidup kekal Bapak Ibu, jika kita hendak sempurna, hendak memiliki kualitas yang terbaik, pergilah, jualah segala milikmu, berikan itu ke orang miskin, engkau akan beroleh harta di surga, ikutlah aku. Maksudnya apa? Kalau cuma hidup kekal, berbuatlah baik seperti 10 perintah Allah. Tetapi kalau kita ingin masuk surga dengan berkualitas, dengan dimuliakan, ikutlah jejak Yesus. Jualah hartamu, bagikan ke orang miskin. Halo? Itu berkualitas. Ikut jejak Yesus habis-habisan. Tidak ada yang disisakan. Itu berkualitas. Itu sempurna. Itulah etalase Tuhan. Kalau cuma hormat orang tua, jangan mencuri, jangan berzina, itu agama lain juga seperti itu. Gak perlu dimasukkan etalase, semua orang juga bisa lakukan itu. Yang masuk etalase ini yang berkualitas, yang kinclong, yang mulia. Halo, ini alat kemuliaan Allah tuh ini. Menjadi umat pilihan, alat kebanggaan Allah itu ini. Anda dibanggakan Tuhan. Halo Bapak Ibu. Kalau cuma hormat orang tua, jangan mencuri, jangan berzina. Semua orang bisa, semua orang beragama juga bisa. Bahkan banyak yang lebih baik dari orang Kristen. Halo Bapak Ibu. Ini jelas loh. Orang Kristen tidak lebih baik dari orang sebelah dalam menghormati orang tua. Terbukti dari pengajarannya. Pak Pendeta, saya tidak bisa kasih perpuluhan. Kenapa? Saya ngasih orang tua. Oh salah kamu mencuri
kamu mencuri milik Tuhan. Kan gendeng ajaran seperti itu. Orang tua satu-satunya pelihara, hormati dulu. Gak perlu perpuluhan. Perpuluhan itu tradisi. Hormati orang tua itu firman Allah. Perhatikan orang tua itu lebih baik. Saya ngomong begini bukan berarti Anda tidak boleh kasih persembahan. Boleh, tapi perhatikan dulu tanggung jawab Anda. Orang tua kan tanggung jawab. Anda harus berbakti. Kan gitu cara berpikirnya. Lah gara-gara jangan sampai perpuluhan dikasihkan lain-lain. Harus masuk gereja. Ini kan orang Kristen tambah jahat di mata Tuhan. Tambah kejem kan. Gak lebih baik dari orang dunia. Itu maksudnya. Kalau orang jadi orang Kristen, Anda harus berlaku luar biasa. Pelihara orang tua. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Tetap. Tapi kalau tidak punya Pak, saya cuma punya sedikit Pak. Ya perhatikan orang tua dulu. Itu loh umat pilihan tuh itu loh. Menjadi lebih baik daripada manusia umumnya. Itu namanya menjadi imamat yang rajani. Ya. Berikutnya, bangsa Israel gagal menjadi imamat yang rajani. Gagal masuk etalase. Bangsa Israel itu tidak bisa dipertontonkan Allah menjadi bangsa yang menyatakan Allah yang benar, gagal. Kenapa? Mereka tidak mau menjadi saksi. Mereka nggak mau hidup benar. Mereka tidak mau hidup taat. Tidak mau. Pikiran mereka untung rugi. Taat berkat, tidak taat laknat itu. Mereka tidak bisa menjadi seperti yang Allah inginkan. Allah inginkan kita manusia menjadi matahari. Matahari tidak pernah pilih-pilih. Dia menyinari semua orang. Baik orang benar maupun orang berdosa. Dia kasih sinarnya. Seperti Allah yang menurunkan hujan. Allah tidak pernah pilih-pilih. Oh hanya orang benar tak kasih hujan. Berarti orang berdosa kering. Kayak yang di film kartun itu. Ada tokoh kartun itu kemana-mana dia kehujanan, yang lain kering. Tidak kayak gitu. Bapak Ibu, jangan pernah sampai kita gagal seperti Israel. Bangsa Israel gagal menjadi imamat yang rajani. Di dalam sejarah bangsa Israel, berulang kali bangsa ini memberontak. Berulang kali bangsa ini berdosa. Bahkan berulang kali dihukum. Bangsa itu 12 suku harusnya. Dipecah Tuhan gara-gara Salomo berdosa. Betul? Lalu keturunan Salomo dan keturunan raja-raja utara berdosa lagi sama Tuhan. Utara dibuang, selatan juga dibuang. 722 Israel utara dibuang, 586 Yehuda dibuang, dihukum Tuhan. Bangsa ini bolak-balik dihukum Tuhan. Endingnya tahun 70 bangsa ini dibuang lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menerima Mesias. Dia tidak mau menerima Yesus. Bolak-balik salah Bapak Ibu. Inilah kegagalan dari keselamatan Israel. Ya, inilah kegagalan dari keselamatan Israel. Dalam arti tidak mampu menjadi kemuliaan Tuhan. Tidak mampu menjadi imamat yang rajani. Bangsa ini gagal. Bangsa ini gagal, tidak bisa menjadi contoh yang benar. Menjadi imamat yang rajani Bapak Ibu berarti dimuliakan bersama Yesus sebagai Mesias kelak. Dimuliakan bersama Yesus, hidup dalam pemerintahan Allah. Itu dimuliakan. Kita, orang-orang kudus, orang-orang percaya Yesus, kelak di dunia akan datang, akan dipercaya sebagai imamat yang rajani. Orang yang turut memerintah dalam kerajaan Allah. Jika hidup di dunia ini, kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan.
Kalau kita di dunia ini mau dan mampu menjadi alat kemuliaan Tuhan, di sorga kelak kita turut memerintah. Karena kita sudah terbiasa hidup memuliakan Tuhan. Kalau hidup di dunia enggak memuliakan Tuhan, di sorga memuliakan Tuhan. Nggak mungkin, enggak bisa. Keselamatan, perubahan karakter tidak bisa terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang otomatis. Hidup 70 tahun kita untuk itu Bapak Ibu. Dididik, dibentuk, dipoles, dipertontonkan. Bisa enggak jadi alat kemuliaan Allah? Kalau enggak bisa, enggak akan ikut memerintah. Ini proyeksi, orang pilihan tuh ini. Bukan sekedar mati masuk surga. Kita baca yuk, 1 Korintus 6 ayat 2. Satu Korintus 6 ayat 2, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Perhatikan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, itu orang-orang percaya, yang hidup mau seperti Yesus, akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada di tangan kamu, tangan orang percaya, tidakkah kamu sanggup untuk ngurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ngerti gak Bapak Ibu? Kenapa orang Kristen harus mandiri? Jangan dikit-dikit minta tolong Tuhan. Bukan gak boleh sekali lagi ya. Jangan dikit-dikit cengeng, jangan dikit-dikit minta tolong Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin setiap kita bisa mengurus perkara-perkara jasmani. Kamu yang percaya padaku, kamu yang bisa mandiri, kamu yang bisa ngurus hal-hal tidak berarti itu, kelak akan memimpin dunia. Kelak akan memerintah dunia. Bagaimana kamu akan memerintah dunia kalau hal-hal receh, hal-hal jasmani kita gak bisa menyelesaikan? Halo Bapak Ibu, makanya gereja yang dikit-dikit mujizat, dikit-dikit kuasa Allah, itu merendahkan mental kekristenan. Itu membuat kekristenan terkesan murahan. Bukan gak boleh minta tolong Tuhan, tapi lakukan dulu apa yang kita bisa. Jangan males. Kalau memang sudah tertutup semua, angkat tangan. Tuhan pasti turun tangan. Amin. Tapi jangan dikit-dikit Tuhan tolong, Tuhan tolong. Putus sama cewek, putus sama pacar, Tuhan tolong. Lah cewek banyak, cari lagi kenapa? Halo. Ngomong gampang Pak. Loh saya kan pernah ngalami Bapak Ibu. Ya akhirnya dapat yang terbaik kok, tetap. Oke lanjut. Bapak Ibu, orang-orang percaya imamat yang rajani, ini berarti orang-orang yang selamat. Orang-orang yang masuk ke kekekalan dengan kualitas ilahi. Orang-orang inilah yang akan duduk bersama Abraham. Mereka orang Yahudi tidak duduk bersama Abraham. Matius 8 ayat 11 sampai 12. Ayo dibaca. Matius 8 ayat 11 sampai 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, dikatakan orang-orang dari timur dan barat akan makan bersama Abraham. Makan bersama Abraham ini simbol kualitas dimuliakan. Kualitas terbaik dari dimuliakan. Orang Yahudi sangat kepingin ketemu Abraham, nenek moyangnya. Tetapi yang ketemu Abraham bukan orang Yahudi. Karena orang Yahudi sudah gagal. Yang ketemu Abraham, yang duduk makan bersama Abraham adalah orang percaya. Halo, jadi orang Kristen kita ini nggak perlu menjadikan Israel patokan kebenaran. Nggak perlu jadi pembela
Israel, nggak perlu. Bangsa itu bangsa gagal, jangan diteladani. Kita meneladani Yesus. Kita meneladani Yesus, pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Pribadi yang mampu membuat kita hidup menjadi terang kemuliaan Allah. Ini loh teladan kita, bukan Israel. Kita adalah umat pilihan yang baru, menggantikan umat pilihan yang lama. Disebut umat pilihan yang baru karena kegagalan umat pilihan yang lama. Lu mosok kayak begini aja ndak ngerti. Di dalam gereja seharusnya Tuhan Yesus yang dimuliakan, bukan Israel. Kenapa saya sengotot ini? Nah, karena kebanyakan orang Kristen dikit-dikit sekarang pro Israel, pro Israel. Orang Kristen akhirnya dinilai tidak punya peri kemanusiaan. Dengan kasus yang terjadi di Timur Tengah gitu ya. Orang di Gaza, orang di Palestina dibom. Yang hancur loh bukan cuma masjid, yang hancur gereja juga Bapak Ibu dibom Israel itu. Tapi gereja di Indonesia membela Israel. Kan kau nggak bisa melihat kebenarannya. Gitu. Contoh kita tuh Yesus yang bisa membuat kita berperi kemanusiaan. Contoh kita tuh Yesus yang membuat kita bisa mengasihi sesama, bahkan musuh. Kalau kita tahu fokus kita Yesus, kita bisa jadi alat kemuliaan Tuhan. Dan kelak di kekekalan kita menjadi imamat yang rajani. Yesus dimuliakan, kita ngikut dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Ini proyeksi kita. Kita orang percaya dari segala bangsa menjadi pengganti umat pilihan yang lama. Karena mereka gagal. Kita yang diproyeksi memperagakan kehidupan Kristus yang adalah gambar kemuliaan Allah. Kita ini diproyeksi jadi alat-alat kerajaan Allah. Kita masuk surga untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Menjadi pemerintah kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa paham itu semua? Kalau hal remeh-temeh saja kita tidak mampu melakukan. Jadi Kristen bukan jadi orang yang cengeng. Jadi orang Kristen itu tahan segala. Seharusnya begitu. Amin. Itu alat kemuliaan Allah. Real Bapak Ibu, hidup itu real. Realitas ibadah kita itu nyata. Enggak diangan-angan. Harus kita pertontonkan bagaimana Allah bisa menjadi terang bagi manusia. Oh ini bukan sulit, sangat sulit. Tapi ya bisa. Bisa. Bukan sekedar berbuat baik ya, bukan sekedar berbuat baik, sebuah berbuat baik itu semua agama bisa, tetapi menjadi terang kemuliaan Allah seperti Yesus. Amin. Kita dipilih untuk itu Bapak Ibu. Kita diproyeksi untuk itu Bapak Ibu. Ayo sungguh-sungguh kerjakan keselamatan kita. Jangan merasa sudah dapat. Ayo kerjakan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa.